Oh, rekamannya kemarin belum saya kirim, rekodnya belum saya kirimkan ya kayaknya. Tapi sudah saya upload sebenarnya. Sudah saya upload. Nanti saya ini kan aja, saya kirimkan aja. Bentar. Saya kirimkan saja nanti. Nah, soalnya dilihat sendiri ya di buku ya. Jadi itu dia kayak gini. Jadi dia itu lintasannya lurus ya, sepanjang lintasan PQ ya. Jadi ceritanya gini, mulainya lebih awal ya kan. P, sini TP, sini TQ ya kan. Nah ini ada benda A, ini ada benda B, benda B. Nah benda A itu kecepatannya 6 cm per second. Nah benda B ini kecepatannya itu adalah 8 cm per second. Ya kan. Nah, benda A itu dia meluncur 10 detik lebih awal. Berarti kita cari posisi awal A itu apa itu B bergerak itu gimana? Nah, B itu bergerak saat A itu dia sudah mencapai jarak 6 kali 10. Sebentar. Jadi jarak yang awal yang sudah ditempuh A itu SO, S0A itu sama dengan V A dikali T. T 6 dikali 10. Penantar hasilnya 60 cm atau 0,6 meter. Gitu kan. Nah, benda B. Nah, kemudian benda B sampai di Q terlebih dahulu. Kembali lagi ke P dengan kecepatan tetap. Nah, kemudian kita disuruh mencari di mana posisi saat SA yang ditempuh A itu sama dengan S yang ditempuh B. Nah, cara yang mencari jarak tempuh A itu gimana? Jadi diasumsikan T0 itu saat benda B bergerak. Saat benda B bergerak. Benda B bergerak. Nah, makanya kita harus nyari dulu SA itu dia adalah S0A ditambah VA dikalikan T. Kita misalkan aja waktunya bertemu itu adalah T ya. Nah kan dia geraknya kan lintasannya sama, arahnya juga sama. Nah kemudian S yang ditempuh B itu VB dikali T. Nah SA sama dengan SB. Nah ini 0,6 ditambah 60 aja ditulis 60 aja. 60 ditambah 6T sama dengan 8 kali T. Nah, nanti di sini bisa temu 2T sama dengan 60, T-nya sama dengan 30 detik. Gitu. T-nya sama dengan 30. Berarti di mana B menyusul A? Ya udah cari aja SA-nya berapa. SA-nya itu 60 tambah 6 kali 30. Nanti jawabannya 240. Atau bisa dikalikan aja langsung. SB itu bisa juga 8 kali 30 sama dengan 240 juga. 240 cm ya. Cm atau 2,4 meter. 2,4 meter. Jadi intinya kita harus cari dulu apa itu? Kita harus cari dulu posisi A itu saat benda B itu bergerak itu berapa? Benda B mulai bergerak itu. Nah, nanti yang B itu ditanyakan. Jadi kan B-nya kan sampai duluan di sini. Nanti kan bakal sampai duluan di sini kan. Yang B ini kan nanti bakal sampai duluan. Nah, yang B itu nanti bakal sampai duluan. Semisalkan kita misalkan titik 2,4 ya. Titik 2,4 itu dia adalah misalkan ini P, ini Q ya. Pada saat T itu sama dengan 30 detik, itu benda A sama benda B itu di sini ketemu. Benda B itu di sini ketemu, ya kan? Istilahnya kalau sama-sama mereka mulai dari di sini mereka mulai dari 0 ya, misalkan. Di sini itu kecepatannya 6, di sini kecepatannya itu dia 8. Nah, di sini jaraknya masih sekitar 240. Berarti benda B buat nyampe ke sini itu butuh waktu berapa? Benda B dari titik 240 ini kan mereka kan sudah sama-sama menempuh jarak 240. Berapa? Ayo. Halo. Saya terlalu cepat. Itu Hmm? tadi agak putus-putus. Itu T sama dengan 30. Ya, T sama dengan 30. Kan mereka bertemu saat T sama dengan 30.
Mereka bertemunya saat T sama dengan 30. Ya, sinyal saya lancar kok. Ya, gimana? Ya. Oh ya, suara saya terdengar enggak? Terdengar. Ya. Saya ulangi lagi aja dah. Saya ulangi lagi. Oke. Hmm? Oke. Oke. Jadi intinya gini ya, ini cuma permainan ini aja kok. Jadi kita main logika aja bahwa ini kapan mereka itu bertemu gitu. Dicari dulu titik temunya ya. Nah, nanti T-nya dari sini ke sini itu dia juga butuh 30 menit kan, 30 detik kan. 30 detik. Nah, saat 30 detik lagi. Jadi antara misalkan ini katakanlah titik tengahnya ya, titik M ya. Kasih titik M. Titik M itu titik di mana mereka bertemu. Titik M adalah titik benda B dan benda A bertemu. Benda A dan benda B bertemu. Nah, dari titik M ini ya, titik M ke titik Q ini. Titik M ke titik Q ini benda B kan jelas lebih duluan kan. Nah, waktu yang diperlukan benda B buat sampai titik Q ini berapa? Ngerti nggak? Jadi kan sisanya tinggal 240 cm. Halo? Apakah suara saya ngelag ya? Halo. Suara saya nggak? Enggak. Berapa? Tapi nangkap kan yang saya maksud? Iya, nangkep. Nah, berapa waktunya dari M ke Q? Misalkan benda A sama benda B itu dia ketemunya di M. Misal. Berapa? Bingung ya kayaknya. Iya, bingung. M. Dibagi 8, 30 detik. Jadi gini intinya. Apa itu? Jadi gini, saya ulangi aja ya. Saya ulangi lagi saja daripada bingung ya. Jadi kan ini ceritanya kayak gini kan. Benda A sama benda B itu dia bergerak pada lintasan yang lurus ya kan. Sepanjang lintasan P ke Q. P ke Q itu jaraknya 4,8 meter. Atau bisa ditulis 480 cm. Nah, kecepatan benda A itu dia itu kecepatannya konstan. Jadi benda A sama benda B itu kecepatannya konstan. 6 cm per second sama yang B itu 8 cm per second. Nah, bentar, sebelum ke sana pertanyaan saya, benda A sama benda B itu kecepatannya tinggi mana? Benda A sama benda B. B. Ya, benda B karena benda B kan 8 cm per second. Ini soalnya sama dibaca ya, sambil dibaca ya. Yang kemarin saya kirimkan yang nomor 11. Iya. Sambil dibaca, mohon maaf sebelumnya. Saya lupa nggak saya share screen ya soalnya. Tapi yang nomor 10 tadi udah paham kan ya, nomor 10 tadi? Lu paham? Nah, kayak gitu. Nah, saya sambil ngelihat screen soalnya ini nggak bisa. Ini bisa share dual screen ya, bentar. Sepertinya nggak bisa share dual screen. Oh, nggak bisa share dual screen. Oke. Sudah dibaca soalnya? Nah, itu kan benda A, benda B bergeraknya sepanjang lintasan PQ 4,8 meter ya kan. Nah, kecepatan benda A itu 6 cm per second. Nah, benda A itu dia berangkatnya lebih dulu. Jadi benda A itu dia berangkat lebih dulu, maka benda A itu ketika 10 detik, setelah 10 detik ya, jadi saya tulis saja ya. Terus kembali aja. Jadi benda A itu kecepatannya 6 cm per second. Dia berangkat lebih dulu, 10 menit lebih dulu, 10 detik lebih dulu. Berangkat 10 detik lebih dulu, 10 detik lebih dulu.
Maka setelah 10 detik itu berapa jarak yang telah ditempuh oleh benda A ini? Berapa kira-kira? 6 kali 10 kan? Ya kan? Oke. 60 cm. Kayak gitu. Nah, saya ilustrasikan aja ya. Berarti kalau setelah 10 detik itu ya, misalkan ini titik P, ini misalkan titik P, ini misalkan titik Q, ini titik Q, ya kan? Nah, ini jaraknya itu adalah 4,8. 4,8. Nah, maka setelah 10 detik itu ya, saat T sama dengan 10 ya, saat T sama dengan 10 ya, benda A itu dia udah di sini. Udah 60, udah 0,6 cm di sini. 0,6 cm, 0,6 meter di sini. Nah, benda B itu dia baru di sini. Benda B itu dia baru di sini. Ini benda A. Kayak gitu. Nah, bisa dipahami nggak? Bisa. Nah, kita disuruh mencari T di mana kan ini kecepatannya konstan kan, 6 cm per second. Ini kan kecepatannya lebih tinggi. Itu 8 cm per second, ya kan? Nah, Iya. kira-kira apa itu? Kira-kira benda B ini menyusul benda A setelah berapa? Nah, caranya berarti kita harus mencari jarak tempuh di mana jarak tempuh benda A secara total ya. Jarak tempuh benda A secara total sama dengan jarak yang telah ditempuh benda B. Kayak gitu. Kalau jarak tempuh total yang telah ditempuh benda A itu gimana? Ya kayak gini. 60 posisi awalnya A kan udah 60 kan. Kan dia udah nempuh 60 cm kan. 60 ditambah 6 dikali T. Waktu yang diperlukannya ya. Misalkan waktu yang waktu mereka bertemu itu waktunya adalah T. Nah, kemudian yang ditempuh B itu gimana? Itu adalah 8 dikalikan T gitu. Nah, kan mereka itu bertemu saat jarak yang ditempuh A sama dengan jarak yang ditempuh B kan. Nah, maka nanti 60 plus 6T sama dengan 8T. Nanti ini tinggal diselesaikan aja. 2T sama dengan 60. Maka T sama dengan 30. Jadi saat 30 detik mereka itu saat T sama dengan 30 detik. T sama dengan 10 plus 30 detik. Atau 40 detik ya. 40 detik total itu ya. Kalau total ya, tapi kalau T biasa itu dia baru benda B itu baru berjalan sekitar 30 detik. Nah, itu dia posisinya gini. Misalkan ini P, kita cari jaraknya dulu. Kita cari jaraknya dulu. SA itu dia berarti 60 tambah 6 kali 30. Ini nanti 240 jawabannya. Sama SB juga kayak gitu. 8 kali 30. Nah, nanti jawabannya juga 240. Nah, misalkan ini titik P, ini titik Q, ya kan? Nah, nanti setelah T-nya 40 itu, benda A itu di sini, benda B itu juga di sini. Nah, ini jaraknya adalah apa itu? 240. Kalau jaraknya ini, dia adalah 480. Kayak gitu. Paham nggak? Paham. Oke. Nah, di mana A menyusul B? A menyusul B setelah menempuh jawabannya adalah setelah menempuh 240 cm. 240 cm. Oke. Nah, lalu ini kasusnya yang kedua itu yang soal B, di mana A bertemu dengan B setelah kembali dari Q. Jadi kalau misalkan di sini apa itu A-nya kecepatannya 6 cm per second, kemudian B-nya ini kecepatannya adalah 8 cm per second. Kira-kira kalau sama-sama mulai dari sini, yang sampai finish duluan itu yang A atau yang B? Yang sampai finish duluan yang A atau yang B? Yang B. Yang B, oke. Berarti kalau yang B nanti setelah dari Q itu dia balik lagi kan, kalau benda B dari Q lalu balik kembali ke P dengan kecepatan yang tetap, maka B itu dia sampai Q itu setelah berapa detik kira-kira? Berarti kan lintasan yang tersisanya kan di sini 240 ya kan? 240 kan? Kan dia udah nempuh 240 nih. Lintasan sampai Q itu dia masih sisa 240. Maka buat nyari T-nya itu dia adalah 240 dibagi 8. Nanti jawabannya juga 30. Jadi dia itu tepat di tengah-tengah sih sebenarnya B itu.
kayak gitu. Posisi awalnya itu sama-sama di tengah-tengah, kayak gitu. Oke. Nah, itu ini baru sampai finish ya, baru sampai finishnya ya. Saat apa itu, saat B sampai finish, sampai key itu kan T sama dengan 30, T 30 lagi kan. Nah, A itu posisinya di mana? Maka posisi A ya sudah tinggal dicari aja, S sama dengan ini, asumsikan titik tengah-tengah, titik 240 ini dia adalah titik awal ya. Berarti nanti tinggal cari 30 kali 6, nanti 180. Berarti A itu nanti dia ada di sini. Saya ilustrasikan lagi ya. Misalkan ini P, ini Q ya. Nah, itu A, misalkan B itu dia udah sampai finish ini B ya. Maka A itu dia baru sampai sini. Baru sampai di sini kan awalnya tadi 240 ditambah 180 atau 420 meter. Berarti saat saat B-nya udah sampai finish, A-nya itu baru menempuh 420 meter kayak gitu. Nah, nanti buat ngitung mereka ketemu lagi gimana? Di sini kan masih ada sisa 60, ya kan? 60. Nah, maka nanti karena A sama B itu kan dia berlawanan arahnya ya. Nah, dia itu pakai gini. Jadi nanti di sini diasumsikan yang ini titik awalnya ya, T-nya sama dengan 0 lagi ya. Nah, saat B menempuh finish, B sampai finish, kemudian A masih 420 meter, 420 cm. Nah, itu kan berarti nanti selisihnya dari tempatnya A ke tempatnya B itu berapa? Selisih dari tempatnya A ke tempatnya B. 60 kan? Ya kan? Iya. Nah, 60 maka nanti 60 maka nanti jarak A ini adalah jarak A ya. Ini adalah jarak A, adalah benda A, ini adalah benda B. Nah, ini dia terpisah, dia berlawanan arah. Dia berlawanan arah dan dia itu 60 cm bedanya. Nah, cara mencarinya gimana? Cara mencarinya itu nanti gini. S yang ditempuh A itu semisalkan ini kita asumsikan T-nya 0 lagi ya. S yang ditempuh A itu dia harus sama dengan S yang ditempuh B, kayak gitu. Nah, bukan. S yang ditempuh A itu nanti kalau ditambahkan S yang ditempuh B itu nanti harus 60. Nah, ini yang bedanya. Ini yang membedakan antara semisalkan dua bendanya itu jalannya berlawanan arah sama dua benda itu dia jalannya searah kayak gitu. Itu yang membedakan nanti. Jadi kalau berlawanan arah nanti dijumlahin itu harus sama dengan jaraknya. Tapi kalau yang searah itu nanti jarak yang ditempuhnya itu harus sama kayak gitu. Bisa nangkap nggak atau bingung? Bisa. Bingung. Oke. Bisa. Oh ya. Bisa atau enggak? Bingung atau enggak? Kalau bingung saya ulangi lagi. Enggak tahu sebenarnya. Gimana? Bisa. Nah, Bisa. nah nanti kita asumsikan lagi T-nya di sini itu adalah T waktu tempuhnya. Nah, nanti di sini itu dia adalah gini. Jadi jarak yang ditempuh A itu adalah 6 dikali T tambah jarak yang ditempuh B itu dia adalah 8 kali T. Nanti di sini ada 14 SA tambah SB sama dengan 60. Maka dia di sini nanti 6T ditambah 8T sama dengan 60. Nah, nanti 14T itu sama dengan 60. KT-nya itu nanti adalah 30/7 atau bisa ditulis berapa ya ini? 4 2/7 atau berapa ini? Di kalkulator aja lah nanti. Ya gitu. Nah, nanti bentar saya kalkulator dulu aja. 30 dibagi 7. 4,28. 4,28 detik. Nah, nanti dia itu ketemu, katakanlah SA itu dia adalah 6 dikalikan 4,28. Kalau dikalikan 6. 25,4
25,71. Nah, di mana B bertemu A? B bertemu A itu nanti saat posisinya kayak gini. Apa itu? Misalkan ini kita asumsikan ini ya, ini P, ini Q ya. Nah, nanti ketemunya itu di sini. Jadi tadi kan di sini sampai sini tadi udah 420 ya misalkan. Udah 420 ya. 420. Nah, nanti ketemunya lagi itu dia di sini. 420 ditambah 420 ditambah 25,71. 420. 420 ditambah 25,71. 445,71 meter. Nah, jaraknya dari sini itu dia adalah 8 kali ini. 8 kalinya atau 34. Di sininya 34. Di sininya dari Q itu 34. 34,285. Paham nggak? Halo? Gampang. Paham ya? Berarti soal nomor 11 saya anggap paham ya? Atau belum? Kalau belum, saya ulangi lagi. Ini nanti. Tapi ini kelihatannya ribet ya? Atau enggak? Kelihatan ribet gitu. Iya. Memang kayak gitu sih. Jadi ini kayak pemahaman logika aja sih. Tetapi ini ada kaitannya sama kecepatan. Oke. Sekarang kita bahas nomor 12 ya. Nanti ini kamu baca lagi aja. Terus rekamannya kamu tonton aja nanti. Iya, saya belum kirimkan juga ya. Oke, sekarang nomor 12 kita lanjutkan. Nomor 12 ini kamu belum bisa sama sekali atau gimana? Atau bingung Nggak logikanya? ngerti sama sekali. Oke. Tapi berarti kemarin itu dari 12 nomor yang saya kasih itu yang nggak bisa itu cuma yang bawah-bawah aja ya berarti? Ya. Ya. Berarti ya, saya anggap udah lumayan bisa menguasai lah. Sekarang kita bahas dulu nomor 12. Oh, sorry. Ini kayak gini. Oke, nomor 12. Sekarang nomor 12 kita bahas. Jadi seorang pemburu dengan mobilnya mengejar seekor rusa. Nah, ini adalah soal Olimpiade Sains Nasional Fisika tingkat SMP pada tahun 2010. Nah, kenapa saya ambil yang tahun lama? Soalnya saya kemarin belum nemu yang tahun baru yang soalnya mirip dengan ini konsepnya. Ini yang kemarin sebenarnya ini masih pakai ini sih. Kecepatannya masih tetap konstan. Jadi seorang pemburu mobilnya mengejar seekor rusa. Nah, mobilnya melaju dengan kecepatan 72 km per jam. Dan rusanya itu berlari dengan kecepatan konstan 64,8 km per jam. Nah, jarak antar mobil dan rusa itu 202. Nah, kemudian sang pemburu menembakkan senapan dengan kecepatan laju 200 meter terhadap laras senapannya. Nah, ini sebenarnya sama kayak konsepnya ini ya. Konsepnya kemarin terkait ini ya, gerak relatif ya. Jadi sebenarnya sama kayak yang saya ajarkan kemarin, yang mana ya? Yang pada nomor ini loh, yang nomor sebenarnya sama kayak yang nomor ini ya, yang nomor 2 ini ya sebenarnya. Cuma dia itu lebih ke penerapannya sih. Ya, kayak gitu. Nah, caranya ya. Nah, tapi di sini harus kita lihat, kita ilustrasikan dulu saja ya. Jadi kita ilustrasikan. Misalkan di sini adalah sorry ada temanku. Di sini adalah mobilnya, ya kan. Nah di sini itu dia adalah rusanya. Di sini itu dia adalah rusanya. Gambarnya jelek-jelekan aja ya. Saya nggak bisa gambar rusa ya. Udah gini aja deh. Yang penting ada kakinya. Nah ini rusanya di sini ya. Nah rusanya itu dia bergeraknya ke arah sana. Kemudian mobilnya itu bergeraknya ke arah sana juga. Kayak gitu kan. Nah, tapi di sini kecepatan mobilnya itu masih dalam satuan kilometer per jam. Kilometer per jam. Nah, satuan kilometer per jam ini kita harus ubah dulu ke satuan meter. Caranya gimana? Jadi kita ubah dulu. Jadi kan 72 km ini per 1 jam ya.
1 jam. Nah, 72 km ini sama dengan 7 kalau 72 km ini kalau diubah ke meter berapa? 70.000. 72.000. Iya. Kan? 1 jam kalau diubah ke detik berapa? 2.600. 3.000. 3.600. 3.600. Nah, nanti ini tinggal dibagi aja. Ini meter, ini per detik. Nah, nanti ini tinggal dibagi aja. Ini dibagi ini. Berapa ini? 20 meter per second. Kayak gitu caranya ngubah. Nah, caranya ngubah dari ini ya, dari apa meter ke dari kilometer ke meter ya. Nah, kalau kecepatan rusanya berapa? 64,8 km per jam. Coba kamu ubah ke detik ke meter per detik dulu. Bisa nggak? Sama caranya. Nggak bisa. Oke, dicoba dulu. Berapa ini? 64.800 bagi 3.100. Tinggal dibagi aja itu. Berapa yuk? 18. Oke, 18. Nah, jadi gini, kita ilustrasikan ya. Nah, jadi saat mereka itu awalnya kan terpisah sepanjang 202 meter ya. Ya kan? Terpisah 202 meter. Nah, habis itu pemburunya kan dari sini kan menembakkan pelurunya. Pemburunya jadi di sini saya kenalkan ada yang namanya kecepatan relatif. Kecepatan relatif. Jadi kalau semisalkan kamu berjalan, misalkan ini kita pakai logika dulu aja. Misalkan di sini ada suatu kereta yang berjalan ya, katakan kereta berjalan di kereta. Nah, misalkan kamu di sini diam ya, keretanya itu berjalan dengan kecepatan katakanlah 36 km, enggak bisa 360 km per jam, ya kan? Misal. Nah, kamu di sini diem, berarti kecepatanmu di sini 0. Nah, kalau apa itu kecepatan relatif ya. Jadi kalau kecepatan relatifmu terhadap tanah, terhadap kereta itu berapa? 0 kan? Karena kamu diam di kereta. Terhadap kereta itu kan 0 kan? 0. Karena kenapa? Karena kamu diam. Paham nggak? Halo? Nggak paham. Nah, tetapi ketika kamu meninjaunya itu adalah dari apa itu? Ketika kamu meninjaunya itu dari tanah. Kan keretanya kan bergerak terhadap tanah kan? Ya kan? Keretanya itu bergerak terhadap tanah kan? Ya kan? Maka Ya. kecepatan relatifmu terhadap tanah, relatif dirimu yang berdiri terhadap tanah, itu sama dengan kecepatan kereta terhadap tanah. Itu sama dengan kecepatan kereta, yaitu berapa? 360 km per jam. Nah, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, sekarang misalkan seperti ini. Misalkan keretanya itu dia berjalan dengan kecepatan seperti tadi masih sama. Kecepatannya adalah 360 km per jam. Nah, keretanya itu dia jalannya ke arah kanan. Nah, kamu di sini itu di dalam itu berlari dengan kecepatan di keretanya ya, berlari dengan kecepatan 30 km per jam aja. 30 km per jam. Kamu larinya ke arah kiri. Larinya ke arah kiri. Nah, kalau ditanyain kecepatan relatifmu terhadap tanah, relatif terhadap tanah, terhadap tanah itu nanti kamu caranya ngitung gini.
yaitu kecepatan keretanya dikurangi kecepatanmu. Nah, jadi 330 km per jam. Kayak gitu. Kenapa kok dikurangi? Karena karena saat keretanya itu berjalan ke kanan, kamu itu berjalannya ke kiri. Sehingga nanti kecepatan relatifmu terhadap tanah, kalau orang lihat kamu dari tanah itu diem dan ngelihat kamu dari kereta, itu kecepatan yang kamu alami itu dia adalah kecepatan kereta dikurangi kecepatanmu. Kayak gitu. Bisa nangkap nggak? Bisa. Nah, tapi ketika misalkan kamu berjalannya itu berlarinya searah dalam kereta, misalkan keretanya itu 360 km per jam, kemudian kamu geraknya ke sini juga, itu kecepatannya juga 30. Nah, maka nanti kecepatan relatifmu terhadap tanah, itu juga tinggal jumlahin, bukan terhadap tanah, itu dijumlahin karena searah. Itu adalah berarti 360 ditambah 30. Atau nanti 390 km per jam. Kayak gitu. Nah, paham nggak? Lumayan, paham. Oke. Jadi bedain ya, ketika itu ada namanya kecepatan relatif. Kalau kecepatan relatif, kalau ditanyain, misalkan kayak gini ya, kamu berjalan di atas kereta 30 km per jam nih ya. Kalau ditanya kecepatan relatifmu terhadap kereta itu jawabannya 30 km per jam tadi. Tetapi kalau ketika kamu ditanyain kecepatan relatifmu terhadap tanahnya kan keretanya kan bergerak terhadap tanah ya kan, keretanya bergerak terhadap tanah, maka kalau ditanyain kecepatanmu itu yaitu selisihnya antara kecepatanmu sama kecepatan keretanya. Tapi karena lebih dominan kecepatan keretanya, maka nilai kecepatannya itu dijumlahkan kayak gitu. Jadi dijumlahkan. Nah, itu sama halnya kayak kasusnya kayak gini. Misalkan di sini itu ada lintasan lurus ya, lintasan lurus. Nah, orangnya itu jalan ke arah sini, kereta itu 30 km per jam. Nah, kemudian orang di sini itu lari ke arah sana 3 km per jam. Nah, kalau semisalkan kamu ditanyain berapa kecepatan relatif orang terhadap kereta, orang dengan kereta ya. Kan keretanya itu berjalannya ke arah kiri 30 km per jam ya kan. Terus orangnya itu yang satunya itu dia ke arah kanan 3 km per jam. Maka kecepatan relatif orang terhadap kereta itu nanti dia dijumlahkan 30 ditambah 3. Karena dia semakin lama kan kalau kamu ngelihatnya sambil jalan itu kan kayak kelihatan orangnya itu lebih cepat dibandingkan kamu diem. Ya enggak? Iya. Logikanya kayak gitu. Nah, ini nanti 33 km per jam. Ini adalah kecepatan relatif orang terhadap kereta ya. Kalau misalnya orang maupun kecepatan kereta relatif terhadap orang itu juga sama 33 km per jam. Tetapi coba kalau misalkan keretanya ke sini. Kemudian orangnya itu larinya ke sini. Kira-kira kecepatan relatifnya berapa? Orang terhadap kereta itu. Berapa kecepatan relatif orang terhadap kereta itu? Kira-kira berapa? Tadi itu indusnya apa ya? Nah, itu tergantung cara memandangnya. Jadi kalau terlihat semakin cepat itu berarti ditambah, tetapi ketika semakin lambat itu berarti dikurangi, kayak gitu. Berarti dikurangi kalau kecepatannya relatif ya. Kan karena semakin orang ini semakin ngejar ya. Dia semakin ngejar ya. Berarti semakin dikurangi. Berarti kecepatan orang terhadap keretanya itu dia adalah 27 km per jam. Kayak gitu. Paham atau enggak?
Soalnya ini anu sih sebenarnya konsep aja sih. Jadi ini sama kayak yang tadi sih sebenarnya. Tapi yang tadi itu kita kan terkait kejar-kejaran kan. Oh. Yang itu yang maksud saya nomor 11 tadi loh. 11 tadi kan jadi benda A mengejar benda B gitu kan. Kalau yang ini dia itu terkait konsep kecepatan relatif kayak gitu. Dari sini dulu saja, paham atau belum pahamnya? Lumayan paham. Agak susah ya kelihatannya agak susah ya. Ya memang Iya, kalau kelihatan. ya, memang soalnya nanti yang biasanya yang dikeluarkan itu memang kayak gini. Soalnya ini mengejar ini juga apa itu? Yang dikeluarkan itu dia adalah ini. Kalau yang kemarin itu bisa dikatakan kayak suatu latihan yang dasar. Kemudian ini sedikit dikembangkan aja. Sebenarnya konsepnya masih sama, tetapi kita cuma perlu memikirkan logikanya aja kayak gitu. Nah, caranya gimana kalau yang soal ini tadi? Nah, tadi itu kayak gini. Kita buat ilustrasinya dulu aja. Kita buat ilustrasinya dulu. Orangnya di sini ya. Nah, rusanya di sini. Saya nggak bisa gambar rusa ya. Anggap saja rusanya bentuknya gini ya. Rusanya anggap saja bentuknya gini ya. Saya nggak bisa terlalu gambar. Nggak bisa gambarnya. Ini jaraknya 200 meter. Jaraknya adalah 202 meter. 202 meter. Kecepatan rusanya tadi berapa? 18 meter per second. Nah, kecepatan orangnya anggap aja diem ya. Dia orangnya itu diam dalam mobil. Berarti kecepatan mobilnya totalnya itu 20 meter per second. Nah, bedanya mereka itu ada 202 meter kayak gitu. Nah, di sini orangnya itu menembakkan peluru. Ya kan? Orangnya menembakkan peluru ke sana. Ditembakkan itu dengan kecepatan 200 meter per second. Nah, ketika ada kayak gini, jadi kan orangnya itu kan berarti kan pelurunya itu kan ditembakkan dengan kecepatan awalnya itu kan dia adalah 200 kan ya, 200 kan ya. Tapi kan dia itu ada pergeseran sama mobilnya kan. Berarti dia itu nanti kecepatan relatifnya ini sama kayak kecepatan relatif saat kamu melihat tadi loh, yang melihat apa itu kereta tadi loh, saat orang sama kereta tadi loh, orang sama kereta tadi kan dia sama-sama di atas kan ya, orangnya itu di atas keretanya kan, itu kan dijumlahin kan. Nah, berarti ini juga sama, kecepatan relatifnya peluru itu dia ditambahin 200 tambah 20 atau nanti temunya adalah 220 meter per second. Ini kecepatan peluru relatif terhadap tanah. Bisa ditangkap nggak? Bisa ditangkap nggak? Ya, gimana? Bingung? V itu tadi kecepatan ya? Iya, kecepatan. V itu kecepatan. Bisa. Ya, jadi apa itu? Jadi tadi kan sudah saya sebutkan ada dua case yang berbeda. Yang satunya itu orang berjalan di atas kereta, yang satunya itu adalah orang yang dikejar atau menjauh dari kereta. Kayak gitu. Jadi nanti analoginya gini, peluru itu dia adalah orang seperti orang di atas kereta. Kemudian antara peluru sama hewan itu dia adalah orang yang dikejar kereta, kayak gitu. Bisa ditangkap nggak? Jadi yang peluru itu dia adalah kecepatan relatif yang ini. Kemudian yang peluru terhadap ini ya, peluru terhadap kendaraannya dia adalah kecepatan relatif kayak ini. Kemudian kalau apa itu hewan sama orangnya, bukan ya, peluru sama hewannya itu dia adalah ini yang dikejar ini. Ya kayak gitu. Paham nggak? Ya pakai konsep yang ini aja, pakai konsep yang ini dulu aja, yang orang di atas kereta ini aja dulu. Nah, itu bisa paham atau belum? Konsep orang di atas kereta tadi sama kecepatan pelurunya. Bisa dipahami. Ya, jadi kecepatannya ditambahkan ya, karena ibaratnya dia itu ibaratnya kamu itu misalkan kamu pelurunya itu dia adalah
kecepatannya 200, nah kamu berjalannya di atas kereta yang kecepatannya 20, maka bisa dijumlahin 220 kayak gitu. Ini kecepatan relatif peluru terhadap tanah ya. Nah, kecepatan relatif apa itu rusa terhadap tanah berapa? 18 meter per second. Kan acuannya sudah sama-sama kan? Sudah sama-sama tanah kan. Nah, nanti berarti bisa dikatakan misalkan ini pelurunya ya. Terus ini rusanya ya misalkan. Misalkan rusanya. Misalkan ini rusanya. Nah, jaraknya ini 202 meter. Nah, peluru mengenai rusa tersebut saat jarak yang ditempuh rusa sama jarak yang ditempuh peluru itu sama. V pelurunya kan tadi 220 meter per second. Nah, kemudian V rusanya itu dia adalah 18 meter per second. Nah, kemudian ketika apa itu kita nyari dulu T. Misalkan waktu rusa mengenai waktu peluru mengenai rusa itu dia adalah T. Mengenai rusa itu adalah waktunya adalah T. Nah, maka nanti jarak yang ditempuh oleh peluru itu berapa? Jarak yang ditempuh oleh peluru S peluru sama dengan 220 dikalikan T. Kayak gitu. Kemudian jarak yang ditempuh rusa itu sama dengan 18 dikalikan T. Nah, ini karena dia itu ada bedanya 220, maka harus tambahin 220. 202. Kayak gitu. Sama kayak yang ini, yang menyusul-nyusul tadi. Sama kayak yang menyusul-nyusul tadi. Jadi ibaratnya benda A atau rusanya itu dia adalah benda A yang udah berjalan duluan, kemudian pelurunya itu dia adalah benda B yang baru berjalan saat yang baru bergerak saat rusanya itu dia udah menempuh jarak 202 meter. Kayak gitu. Bisa dipahami atau enggak ya? Saya takutnya nggak bisa dipahami. Bisa, bisa. Nah, kapan mengenai rusa ya? Itu saat SP sama dengan SR. Apa itu? Jarak peluru sama dengan jarak rusa. Nah, maka nanti ini adalah 202T sama dengan 18T tambah 202. Nah, ini nanti ketemunya dikurangin 202T sama dengan 202. Maka T-nya sama dengan 1 second. Jadi peluru mengenai rusa tepat setelah 1 detik peluru tersebut ditembakkan. Kayak gitu. Saya takutnya bingung ya. Bisa ditangkap nggak? Bisa, bisa. Jadi intinya konsep tadi ya. Kalau saya rangkum dulu ya. Kalau ada yang menyusul-nyusul kayak gini, misalkan kasusnya gini ya. Ada kasusnya itu dia itu menyusul dari awal. Menyusul katakanlah kasus menyusul-nyusul tadi ya. Jadi apa itu? Misalkan udah bergerak dulu, misalkan benda bergerak terlebih dahulu. Bergerak lebih dulu. Nah, dan dia itu searah ya. Searah misalkan ini benda A-nya di sini. Benda A di sini. Ini udah nempuh jarak kurang lebih S0A. Kemudian di sini benda B-nya itu dia baru bergerak, benda B-nya. Nah, di sini kecepatan A itu di sini adalah kecepatan B, di mana kecepatan A itu dia lebih kecil dibandingkan kecepatan B. Nah, itu nanti jarak yang misalkan di mana posisi benda A dan benda B itu sama, yaitu dengan cara menghitung SA, yaitu VA dikalikan T tambah S0A sama dengan SB, VB dikalikan T. Nah, itu nanti berarti SA sama dengan SB. Kayak gitu. Nah, ini rumusnya yang harus diingat. Tetapi kalau ketika apa itu? Ketika bendanya itu di sini, benda A-nya itu di sini, kemudian benda B-nya itu di sini, terpisah jaraknya itu katakanlah S, ya kan? Nah, maka nanti di mana benda A sama benda B itu bertemu? Ini bebas ya, benda A kecepatannya berapa, benda B kecepatannya berapa, bebas. Nah, nanti di mana kedua benda itu bertemu? Katakanlah bertemunya setelah waktu T ya. Berarti S sama dengan VA dikalikan T ditambah VB dikalikan T. Kayak gitu. Ini dua kasus ya, dua kasus yang berbeda saat dua benda itu akan bertemu. Kalau arahnya itu berlawanan, berarti mereka harus dijumlahkan hingga hasilnya itu sama dengan jaraknya. Atau ketika bendanya itu searah, maka itu adalah ketika
jarak yang telah ditempuh itu sama, kayak gitu. Nah, dari situ bisa dipahami atau belum ya? Saya takutnya belum. Bisa, bisa. Oke, oke. Mungkin nanti ini saja ya, saya kasih beberapa contoh permasalahan terkait yang ini ya. Nanti bisa coba dikerjakan. Gitu ya? Oke. Terutama yang kecepatan relatif ini tadi ya. Kalau kecepatan relatif ini bingung nggak? Yang itu lumayan bingung, cuman bisa lah dipahami. Yang bingungnya bagian mana? Coba, bentar. Soalnya saya lihat nomor yang ini ya. Nomor yang nomor 13 ini udah agak beda sih. Ini grafik sih ini. Udah agak grafik, udah beda sih. Oke, saya coba tes dulu ya. Saya coba tes dulu. Misalkan di sini, misalkan ini adalah orang dalam kereta ya. Orang dalam kereta. Orang dalam kereta. Orangnya ini dia diam. Orangnya ini dia diam. Kemudian enggak, jangan diam. Orangnya ini bergerak ke sana kecepatannya 5 meter per second. Kemudian keretanya bergerak ke arah sana 330 meter per second. Nah, ini keretanya bergerak terhadap tanah ya. Terus di sini itu ada orang naik mobil. Orang naik mobil dengan kecepatan katakanlah 20 meter per second. Gitu ya. Nah, pertanyaan saya terlebih dahulu, berapa kecepatan relatif orang terhadap tanah? Arahnya ke sana ya. Kalau kita ngomong kecepatan, kita harus ngomong selalu arahnya ya. Kecepatan relatif orang terhadap tanah. Relatif orang terhadap tanah. Orang terhadap tanah. Tanah. Berapa kecepatan relatif orang terhadap tanah? Ayo. Tadi gitu dikurang. Ya. Ya. Bisa dikurang, bisa ditambah. Menurutmu dikurang atau ditambah? Dia kan berlawanan arah. Tadi coba dilihat dulu kasusnya. Kalau tadi di atas kereta ya, di atas kereta ya. Misalkan tadi berlawanan arah, maka kecepatan relatifnya itu dikurang. Kalau berlawanan arah dan dia itu di atasnya gitu. Tetapi ketika dia itu searah, dia itu dijumlahkan. Kayak gitu. Berarti berapa? Dikurangin kan ya? Iya, berarti berapa? 330 dikurangi 5. 325. Ini kecepatan relatif orang terhadap tanah. Sekarang pertanyaan saya, gimana kecepatan relatif orang terhadap mobil? Kecepatan relatif orang terhadap mobil. Orang terhadap mobil. Mobil. Nah, ini itu sama kayak yang ini, sama kayak yang orang kejar-kejaran ini. Sama kayak yang orang kejar-kejaran ini. Kalau semisalkan dia itu berlawanan arah, maka dia dijumlahkan. Tapi ketika dia itu searah, dia itu dikurangi. Nah, kalau semisalkan dari ilustrasi ini tadi kecepatan relatif orang terhadap tanah itu arahnya kira-kira kemana? Ke kanan atau ke kiri? Kira-kira. Relatif orang terhadap mobil. Iya, sekarang relatif orang terhadap tanah dulu. Relatif orang terhadap tanah dulu itu kira-kira dia geraknya ke kiri atau ke kanan? Kiri, Yakin kiri. Ke kiri atau kanan? kanan ya? Kira-kira kalau misalkan orangnya ini kan berjalannya ke arah kiri kan ya. Nah, kira-kira kalau orang di luar kereta itu ngelihat itu kira-kira orangnya itu terlihatnya itu dia geraknya ke kiri atau ke kanan. Kalau terlihatnya ke kanan, berarti dia itu kecepatannya arahnya ke kanan. Gitu. Tapi kalau orang luar itu ngelihatnya itu dia dari kiri, ngelihatnya itu ke kiri, berarti geraknya itu ke kiri, kayak gitu. Bisa bayangin nggak? Bisa, bisa. Agak susah bayangin ya kayaknya. Kayaknya agak susah bayanginnya ya. Tapi bisa, bisa.
Oke ya. Berarti kecepatan ke arahnya ke kemana berarti? Kalau orang terhadap ini, kalau orang terhadap tanah, kecepatannya arahnya kiri atau kanan? Kanan. Kiri kanan. Keretanya arahnya ke bukan mobil di sini arahnya ke kanan. Kanan. Nah, kecepatan orang relatif terhadap tanahnya kan ini 325 kan. Kecepatan relatif mobil terhadap tanah, relatif mobil terhadap tanah kan juga 20 kan. 20 kan, karena dia itu kan berdirinya di atas tanah kan. Nah, berarti kecepatan relatif apa itu? Kecepatan relatif orang terhadap mobil berapa? Dikurangin atau ditambahin? Tambah. Dikurang atau tambah? Oke, dikurang, benar. Jadi dikurang 325 dikurangi 20. Jawabannya adalah 305. Ini kasusnya harap diingat-ingat ya. Jadi ada beberapa kasus, yang satu itu dia itu di luarnya. Jadi yang satunya jadi ibaratnya gini aja. Saya kasih ilustrasi, yang satunya itu saling kejar-kejaran, saling kejar-mengejar. Kalau saling kejar-mengejar ya, itu kalau dia berlawanan arah, maka dia dijumlahkan. Tetapi ketika dia itu searah, ketika dia itu berlawanan arah, dia itu dikurangi kayak gitu. Tetapi sebaliknya, kalau dia itu ilustrasinya kayak orang di atas kereta. Kalau orang di atas kereta, kalau misalkan searah itu dijumlahkan. Tetapi ketika itu dia berlawanan arah, dia itu dikurangi. Kebalikannya kayak gitu. Kayak gitu. Bisa ditangkap ya? Semoga bisa. Enggak. Tapi memang agak susah ya bayanginnya. Ini sebenarnya kayak ini sih, saya kayak relatif aja, gerak relatif kayak gitu. Biasanya ini sering keluar biasanya. Kalau saya pernah lihat di beberapa problem itu dia pernah keluar. Soal yang mana ya tadi? Ya tadi ada. Bentar. Saya kasih contoh soal lagi ya, coba dikerjakan. Jangan anu aja. Saya bahas aja. Nanti kerjainnya nanti ini aja, saya kasih soalnya nanti dikerjakan sendiri ya. Nanti kirimkan jawabannya ke saya ya, nanti akan saya koreksi. Oke. Dari relatif ini mungkin nanti ini aja. Saya kirimkan soalnya nanti kalau udah selesai, nanti saya koreksi. Nanti yang jawaban kamu yang salah, nanti jawabannya saya tulis ulang, terus saya kirimkan ke kamu gitu ya. Oke. Sekarang kita bahas nomor yang ini. Sebentar, saya stop dulu ya. Saya bahas yang nomor 13 dulu aja. Saya bahas yang nomor 13. Kalau nomor 13 ini gini. Jadi dua mobil A dan mobil B bergerak melalui jalan yang sama. Jadi kayak sama seperti nomor 11 tadi ya. Titik awal sama. Kemudian nah, tetapi kalau yang tadi kita berbicara nomor 11 tadi kan kecepatannya kan tetap kan. Nah, kalau di sini itu dia kecepatannya berubah. Kecepatannya berubah terhadap waktu. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan balik lagi ke yang kemarin saya catatin. Kira-kira mobil B itu kira-kira bergeraknya termasuk GLB atau GLBB ya? Kira-kira. Dari grafiknya kemarin. Grafiknya udah kamu catat belum? Kayaknya belum catat. Belum. Ya. Ya udah, saya perlihatkan lagi ya. Kita ini lagi, kita apa? Kita lihat lagi grafiknya. Oke. Kita lihat lagi grafiknya sekarang. Mana ya catatan saya kemarin? Sebentar, minggu ya. Bukan hari Minggu. Siapa ya? Hari Minggu ya? Nggak salah. Oh ya, hari Minggu. Nah, ini. Sekarang kita lihat kemarin grafiknya yang mana. Nah, ini. Kita kembali lagi. Grafik V terhadap T. Soal yang tadi tolong dibuka ya. V terhadap T. V terhadap T yang GLBB itu dia pasti kecepatannya konstan. Akhirnya kecepatannya konstan kayak gini. V terhadap T. Tetapi kalau kita berbicara tentang GLBB itu dia kecepatannya dia bakal berubah gini, miring gini.
Entah dia miring dari 0 gini, atau miringnya gini, atau miringnya gini, itu dia pasti GLBB. Kayak gitu, V terhadap T-nya, V terhadap T-nya. Kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita catat ya. Jadi kalau GLBB pasti dia itu lurus V terhadap T-nya. Tetapi kalau kalau GLB pasti dia lurus kayak gini. Pasti dia datar kayak gini. Jadi dia datar kayak gini. Tetapi ketika GLBB pasti dia itu miring. Grafiknya pasti miring kayak gitu. Oke. Oke. Kemudian ini kalau S terhadap T beda lagi ya, grafik S terhadap T. Jadi ada 3 jenis grafik, ada A terhadap T, ada V terhadap T, ada S terhadap T. Nah ini sebenarnya nggak perlu dihafal grafiknya, tapi dipahami aja pola-pola dari grafiknya itu sebaiknya dipahami saja ya. Nah, kayak gitu. Nah, sebentar, saya tampilkan kembali loh. Oke. Nah, pertanyaan saya, mobil B bergeraknya GLB atau GLBB? Tadi. GLB. Oke. Mobil A? GLBB. Oke, ya benar. Nah, kita disuruh menentukan. Yang pertama itu kita disuruh menentukan. Ini adalah yang pertama itu kita disuruh menentukan persamaan jarak tempuh ya. Berarti kan kalau GLBB, kita lihat dulu yang GLB ya. Yang mobil B dulu, mobil B dulu. Mobil B dulu. Nah, mobil B itu V-nya berapa? V-nya berapa? Dari grafik. Berapa V-nya? Kan dia GLB, kecepatannya konstan berarti. Berapa kecepatannya? Mobil B. Set ini loh. Berapa ini kecepatannya? Ayo. Iya, 4. Kecepatannya 4. Jadi mobil B itu kecepatannya konstan, 4 terus. Kayak gitu. Nah, kalau mobil B itu kecepatannya 4, berarti kalau kita ditanyakan misalkan di sini menempuh waktu T ya, menempuh waktu T. Nah, maka nanti kan rumusnya itu kan adalah VB dikalikan T kan. Berarti kan 4 dikalikan T. Nah, fungsinya terhadap waktu itu dia adalah 4T. Kayak gini. Paham nggak? 4T. Nah, yang kedua, kalau kita lihat mobil A ya. Mobil A itu percepatannya berapa? Sekarang mobil A dulu. Nah, cara mencari percepatan itu gimana? Cara mencari percepatan itu dia adalah perubahan kecepatan. Jadi kita cari aja sebenarnya dari grafik ini bisa kita cari. Nanti kalau di tingkat lebih lanjut ya di kelas 8 ya, kamu bakal belajar tentang yang namanya gradient. Jadi ini kan dia adalah garis miring kan, garis miring. Garis miring ini dia itu punya nilai yang namanya nilai kemiringan. Nah, nilai kemiringan itu dia dinamakan dengan namanya gradient. Nah, caranya ngitung gimana? Ya udah. Ini adalah kecepatan akhirnya ya. Ini di sini kita lihat sebagai kecepatan akhirnya. Di sini kecepatan akhirnya adalah 4,4. 4,4. Kemudian di sini adalah 0 waktu 0 2. Nah, jadi nanti buat nyari ini gimana? Yaitu adalah di sini adalah VT, di sini adalah T, kemudian di sini adalah T, di sini adalah V0. V0. Di sini adalah T0. Ini T akhir ya, T akhir. Di sini adalah T akhir juga. Di sini adalah T awal, di sini adalah V awal. V awal. Nah, maka nanti A-nya itu gimana? Cara menghitung A-nya itu dia adalah V akhir dikurangi V awal di per T akhir dikurangi T awal. Nah, maka itu nanti adalah 4 dikurangi 2, 4 dikurangi 0. Nah, nanti hasilnya ini dia adalah, sorry. Oh ya, sorry, ini
grafiknya. Nah, nanti ini hasilnya dia adalah sebentar. Nanti 4 kurangi 2 bagi 4 kurangi 0. Nanti di sini ada 2/4. 2/4 itu dia adalah 0,5 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita bahas S-nya gimana? Nah, di sini kan kita udah ketahui V0-nya berapa? V0-nya adalah 2 meter per second. Dan A-nya adalah 0,5 meter per second kuadrat. Nah, S-nya kalau GLBB kan gini kan, S-nya itu V0T ditambah setengah AT kuadrat. Maka nanti ini bisa dituliskan 2 dikalikan T ditambah setengah dikalikan 0,5 dikalikan T kuadrat. Nah, itu nanti bentuknya S-nya itu dia adalah 2T ditambah 1/4 T kuadrat. Kayak gitu. Paham nggak? Atau 0,25 bisa ditulis 0,25 sih. Nanti bisa ditulis 2T tambah 0,25 T kuadrat. Gitu. Nah, jadi kayak gitu. Oke, gimana? Bisa ditangkap nggak yang saya maksudkan ini ya? Bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita bahas nomor yang B ya. Yang ini bisa di screenshot dulu ya. Bisa di screenshot ya? Bisa ya? Oke. Ini saya clear dulu ya gambar annotate-nya. Ya. Annotate-nya saya clear dulu ya. Oke. Nah, nomor 3 ini kan dia kan coba kita baca lagi. Nomor 2 ini kan dua mobilnya itu kan bergerak dengan jalan yang sama, titik awal yang sama, dan dia itu arahnya sama. Kalau titik awal dan ininya sama, berarti dia itu kasusnya itu bertemu itu ketika apa? Ketika SA ditambah SB sama dengan S, atau SA sama dengan SB kira-kira. Kira-kira. Dari yang tadi saya ajarkan tadi. Kira-kira yang mana? Ayo. Kira-kira yang mana? Arahnya sama. Ya. Sama dengan SB. Ya, benar. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia karena seperti tadi, nanti satunya saya kirimkan ya. Jadi arahnya sama. Selain arahnya sama itu arahnya sama. Kemudian titik awalnya juga sama, kayak gitu. Arahnya sama, titik awalnya juga sama. Kalau arahnya berlawanan, berarti kita pakai konsep SA tambah SB sama dengan S tadi. Kayak gitu. Nah, bisa dipahami nggak? Oke. Nah, maka tadi kan kita udah tahu kan ya, bahwa SA itu tadi berapa? SB itu dia adalah 4 kalikan T. Kemudian SA itu dia adalah 2T ditambah 0,25 T kuadrat. Kayak gitu. Nah, kapan mobil A berhasil menyusul B? Jadi nanti harus SB sama dengan SA. Berarti nanti 4T sama dengan 2T ditambah 0,25 T kuadrat. Ini bentuknya adalah 0,25 T kuadrat sama dengan 2T. Nanti T-nya langsung dicoret aja ya. T-nya langsung dicoret. Ini T. Nah, T itu sama dengan 2 dibagi 0,25. Nanti jadi 8 second. Kayak gitu. Kapan? Kapannya itu dia adalah saat T-nya sama dengan 8. Ya, jaraknya berapa? Jaraknya tinggal dicari aja. SA sama dengan 4 kali 8. Atau nanti ketemunya itu adalah 32. Atau bisa ditulis 2 kali 8 tambah 1/4 kali 8. 1/4 kali 8 kuadrat ya. 8 kuadrat. Nanti sama juga hasilnya 32. Kayak gitu.
Bisa dipahami ya? Atau enggak? Bisa, Atau bisa. oke, bisa. Bisa. Ini konsepnya sama kayak tadi kok sebenarnya. Oke, mungkin bisa screenshot dulu ya. Kamu screenshot dulu. Nah, sekarang kita harus menggambar sketsa kurva posisi. Ambillah selang waktu sesaat setelah sejak kedua mobil tersebut berangkat hingga setelah mobil A menyusul mobil B. Nah, udah pernah diajarin cara menggambar grafik belum? Menggambar grafik, yang grafik kemiringan itu, kayaknya belum ya? Belum. Koordinat kartesian. Nah, saya anu sebentar aja ya. Jadi kalau nanti kamu menggambar grafik, misalkan kamu nanti menggambar grafik kayak gini ya. Misalkan nanti kamu menggambar grafik, misalkan nanti biasanya ini saya kurang tahu ya, matematikanya kelas 8 atau kelas 7. Jadi misalkan kamu disuruh gambar grafik Y sama dengan 2X. Nah, itu nanti caranya gimana? Caranya kamu nanti cari nilainya satu-satu. Cari nilai X-nya satu-satu. Ketika jadi nilainya gini, misalkan ini adalah X, ini adalah Y. Dan ini X, ini Y kan. Misalkan ini adalah 0, ini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Nah, kalau Y sama dengan 2X, berarti kalau nilai misalkan X-nya itu sama dengan 0, Y-nya itu juga 0. Karena 2 dikalikan 0. Kayak gitu. Saat X-nya 0, Y sama dengan 2 dikalikan 0, sama dengan 0. Nah, ketika X-nya 1 sama dengan Y, 2 dikalikan 1, berarti sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 2 dikalikan 2, atau 4. Ketika X-nya sama dengan 3, itu sama dengan Y 2 dikalikan 3, atau sama dengan 6. Kayak gitu. Ketika X-nya sama dengan 4, ya udah tinggal dikalikan aja. Y sama dengan 2 dikalikan 4, sama dengan 8. Ketika X-nya sama dengan 5, gimana? Ya udah kalikan aja. Y sama dengan 2 dikalikan 5. Nah, nanti ketemu titik-titiknya kan. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, nanti gambarnya gimana? Gambarnya itu nanti kamu hubungin titik X sama titik Y-nya. Misalkan di sini adalah titik 0,0. Ini koordinat kartesian ya. Ini Y, ini X. Dan di sini adalah 0,0. Terus di sini misalkan kita ambil di sini adalah 1. 1 di sini adalah 2. Nah, maka 2 sama 1 ini kita hubungkan dengan garis putus-putus. Nah, titik 2,1 ini kita tandai. Kita tandai. Nah, kemudian 4. Di sini misalkan kita tulis di sini 2, di sini adalah 4. Ada 4. Ini kita hubungkan. Di sini adalah titik 2,4. Ini misalkan di sini 3 ya. Di sini 3, di sini 6. 6. Ini kita hubungkan. Oh, ini udah ada 3 titik kan. Nah, 3 titik ini bisa kamu hubungkan kayak gini. Seret. Grafiknya intinya kayak gini. Grafik lurus kayak gini. Nah, grafik lurus kayak gini, ini dinamakan dengan yang namanya kurva dari sketsa persamaan Y sama dengan 2X. Kayak gitu. Nah, yang kayak gini belum pernah diajarin ya sepertinya. Belum. Nah, itu dia. Berarti nanti kamu harus belajar matematikanya dulu. Matematika gimana cara menggambar Y sama dengan 2X. Nanti saya kasih materinya aja, nanti tolong dibaca saja ya. Nah, sebenarnya cara buat gambar yang nomor C itu sama. C itu kan kita tadi ketemu 3 persamaan kan? Ketemu 3 persamaan. Kita tadi ketemu 2 persamaan bahwa yang SB, yang S kita bentar ya. Yang SA, SB itu dia adalah gini, SB itu dia adalah 4T. Nah, kemudian yang SA itu dia adalah 2T ditambah 0,25 T kuadrat. Kayak gini kan? Nah, baik antara SA dan SB ini. Kalau SB ini kamu nanti diajarin cara gambarnya itu dia adalah ini apa namanya? Grafik linier ya, grafik linier. Tapi ketika kamu nemuin SA, SA itu dia adalah grafik non linier atau grafik kuadratik. Nah, caranya gambar gimana? Sebenarnya kamu bisa gambar pakai internet. Ada ininya, ada linknya. Sebentar ya. Saya kasih tahu cara menggambar grafiknya. Di internet itu ada namanya Demos. Mbak. Demos ya, itu buat grafik kalkulator. Mungkin kamu online laptop nggak? Laptop kan? Iya. Nah, coba kamu buka website ini.
alamatnya adalah Demos. Demos. Ini namanya Demos. Di sini kamu bisa gambar grafik. Jadi misalkan kamu tadi mau gambar gimana? Y sama dengan 2X. 2 ditulis 2X. Nah, grafik Y sama dengan 2X, nanti gambarnya adalah kayak gini. Nah, gambarnya kayak gini. Kalau yang SB, SA tadi gimana? SA, SB tadi rumusnya adalah S sama dengan 4T kan. Nah, S-nya itu kamu ganti aja Y, kemudian T-nya itu kamu ganti X. Berarti nanti Y sama dengan 4X. Nanti grafiknya kayak gini. Nah, nanti kamu kasih interval. Dia kan mintanya itu gimana tadi? Bentar. Mintanya itu dia adalah sketsa dan di mana mobil A menyusul mobil B. Maka mobil A menyusul mobil B kita batasi bahwa dia itu adalah 0 sampai X sampai 8 ya. Sampai 8. Bentar. Salah. Ini nanti kayak gini. Nah, ini bisa kita kasih batas sebenarnya. 4X sebentar. Ini 4X 0 sampai 8. Nah, ini grafiknya kayak gini ya kurang lebih. Nanti ini sebenarnya bisa dikasih batasan kok. Di mana X dia adalah 0 X X dari 8. Nah, nanti kayak gini grafiknya itu. Nah, ini adalah grafik sebentar saya kecilkan dulu. Bentar. Ini adalah grafik S per T. S dibandingkan T. Grafiknya nanti bentuknya kayak gini. Ini yang atas ini yang ke sini itu S, yang ke sini itu adalah T, kayak gitu. Caranya gambar. Kemudian yang apa itu? Yang anu tadi, yang yang mobil A tadi gini. Y sama dengan 2 kali X ditambah 0,25 X kuadrat. Jadi X dikalikan X. Nah, nanti koma. Di sini dia nanti adalah antara 0 sampai X sampai 8. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Yang mobil A itu yang warnanya merah, yang mobil B itu yang warnanya biru. Kayak gitu. Kebalik-balik. Mobil B itu warnanya merah, mobil A itu warnanya biru. Kayak gitu ya. Bisa dipahami nggak ya? Saya takutnya bingung. Bisa. Oke. Nanti kalau mau gambar pakai ini aja, demo saja. Nggak usah gambar manual. Kalau gambar manual mungkin agak bingung. Tapi buat ngoperasin demos ini bingung nggak? Semoga enggak ya. Nggak terlalu bingung sih. Nanti coba belajar sendiri aja ya. Kalau ada yang dibingungkan silakan tanya saya. Oke. Nah, tadi grafiknya adalah kayak tadi. Nah, sekarang nomor C saya anggap berarti nomor C sudah clear ya berarti. Sekarang kita pertanyakan gimana sketsa kurva nomor C sudah selesai. Jika setelah menempuh jarak 60 meter, mobil A melambat dengan perlambatan yang sama, dengan percepatan besar percepatan ketika perjalanan, maka di manakah mobil B dan mobil B menyusul mobil A? Kayak gitu. Nah, tadi dia bisa menyusul setelah jarak berapa tadi saya lupa. Oh, belum kita hitung ya. Tadi kita baru menghitung ininya aja ya, waktunya aja ya. Oh, saat T-nya itu 32 ya. Saat S-nya itu 32. Saat S-nya itu 32 meter. SA sama dengan 32 meter. SB sama dengan 32 meter.
32 meter. Nah, maka berarti saat menempuh 60 meter, 60 meter kita cari dulu ya. Saat 60 meter, mobil B itu kecepatannya kan tetap. Berarti VB itu menempuh 60 meter, eh, kecepatannya masih tetap, yaitu 4 meter per second. Nah, tetapi ketika kita mau mencari mobil A, ketika jaraknya itu 60 meter, saat S-nya itu 60, maka kita harus nyari dulu VAT-nya itu berapa. VA0-nya itu kan dia 2 meter per second. Kemudian VTA-nya kan belum diketahui. VAT-nya itu kan belum diketahui. Tapi S-nya itu 60. Maka kita nyarinya pakai rumus ini. VAT itu sama dengan VAT kuadrat sama dengan VA0 kuadrat ditambah 2 dikalikan percepatannya masih tetap ya 0,5 ya tadi. 0,5 dikalikan A dikalikan S. VAT kuadrat sama dengan di sini adalah 2 kuadrat ditambah 2 dikali 0,5 dikali 60. Nah, nanti VAT kuadrat itu sama dengan 4 ditambah 2 kali 0,5 kali 60 itu hasilnya 60. 64. Nanti VAT itu dia adalah 8 meter per second. Kayak gitu. Nah, itu saat di posisi setelah 60 meter ini ya, 60 meter. Nah, saat posisi 60 meter ini, T-nya itu berapa? Kita harus nyari T-nya dulu. Saat 64 ini berarti T-nya itu dari titik awal ya, dari titik awal. Berarti kita cari saat, misalkan kita ambil T-nya 0, T-nya 0. T-nya 0 buat menempuh sampai kecepatan 8 ini, dia butuh waktu berapa? Ini pakai rumus V0 VT sama dengan V0 VA0 ditambah A kali T. Nah, kita nyari T-nya. Sini dia adalah 8, sini adalah 2 dikalikan 0,5 T. Nah, 0,5 T sama dengan 6. T-nya itu sama dengan 6 bagi 0,5. Atau ini nanti ketemunya adalah 12 second. Nah, dia itu akan menempuh 12 second buat sampai dari 0 sampai ke kecepatan 8. Nanti kalau kamu perpanjang itu grafiknya kayak gini. Nah, B itu dia posisinya di sini. Kayak gitu. Nah, kita asumsikan dari posisi awal ya. Kita asumsikan dari posisi awal saja, berarti bentar, dari sini dulu bingung nggak? Saya takutnya bingung. Enggak. Oke. Ini soal Olimpiade tahun 2014 kalau nggak salah. Kalau saya tidak salah ingat ya. Memang terlihat agak ribet. Dia itu bisa dikatakan mirip soal kalau SMA ya, ini bisa dikatakan standarnya SMA kelas 10 sih. Jadi dia itu adalah fisika kelas 10 yang dijadikan soal Olimpiade SMP. Kayak gitu. Nah, dari situ ya kita bisa nyari sebenarnya. Kita bisa nyari dengan katakanlah saat mobil B itu dia udah mobil B udah kita asumsikan dari posisi titik 60 ya. Saat titik 60. Ini harus coret-coret kembali nih. Saya ulangi aja ya, bentar. Ini saya hapus dulu aja ya. Saya pakai paper biasa aja ya. Ini soalnya tolong dicatat dulu. Ini soalnya dianu dulu aja. Dilihat dulu ya. Kamu pakai laptop kan ya? Ya. Oke. Soalnya tolong dibuka. Nah, kemudian kita bahas dari yang ini. Oke, ini nanti buat catatan hari ini. Nah, sekarang dilihat dulu nih. Nah, yang nomor D. Kita asumsikan kayak gini. Jadi setelah menempuh jarak 60 meter, setelah jarak 60 meter, mobil A menempuh 60 meter, menempuh 60 meter,
dalam waktunya dia tadi adalah 12 dalam waktu 12 detik. 12 detik. Caranya ngitung ya seperti tadi. Dicari dulu kecepatan V, diketahui kan V0, VA0-nya tadi adalah 2. Kemudian VAT-nya itu dia nggak diketahui. Kemudian diketahui A-nya tadi ngitung dari gradien tadi ya, 4 dikurangi 0 dibagi 4 dikurangi 2 dibagi 4 kurangi 0. Nah, nanti hasilnya adalah 0,5. Nah, kemudian kita nyari VAT-nya berapa? VAT itu kita cari pakai rumus tadi, VAT kuadrat sama dengan VA0 kuadrat ditambah 2 dikalikan A dikalikan S. Nah, VAT kuadratnya tadi adalah VA0-nya 2 kuadrat tambah 2 kali 0,5 dikalikan S-nya tadi adalah 60 ya. 60 meter karena dia nempuh jarak 60 meter. Nah, nanti di sini adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat ini adalah 4. 2 kali 0,5 kali 60, nanti 60. Maka VAT kuadratnya dia adalah 64. VAT-nya dia adalah 8. Nah, maka dari 8 ini nanti kita bisa temukan buat menempuh waktu apa itu? Buat nyampe waktunya itu dia mencapai kecepatan 8 meter per second, dia perlu waktu berapa? Diketahui VA0-nya itu adalah 2 meter per second, kemudian VAT-nya dia adalah 8. Nah, kita disuruh nyari T-nya. Nyari T-nya dari mana? Yaitu dari VAT sama dengan VA0 ditambah A kali T. A-nya tadi masih 0,5, di sini adalah 8, di sini adalah 2, di sini ada 0,5 dikalikan T. Kita nyari T-nya berapa? 6, 0,5 T. Nah, nanti dibagi aja 6 dibagi 0,5. Jadi ketemunya adalah 12 dalam waktu 12 detik. Kayak gitu. Nah, dari sini dulu paham atau enggak? Saya takutnya belum paham. Bisa dipahami. Oke. Nah, sekarang kita asumsikan dari waktu 12 detik. Saat waktu 12 detik ini, mobil B udah nempuh waktu 12 detik. Mobil B udah nempuh jarak berapa? Mobil B. SB berarti kan tinggal dikalikan aja. VB dikalikan T. Jadi tinggal dikalikan 12 dikalikan 4 ya. Berarti 48 meter. Berarti di saat mobil A itu, di saat mobil di sini kita lihat ya. Jadi di saat mobil A itu dia udah nempuh jarak kurang lebih 60 meter. 60 meter dengan kecepatan akhir A-nya itu dia adalah 8 meter per second. Mobil B itu dia masih di posisi 48 meter. Masih di posisi 48 meter. Tetapi dia masih kecepatannya masih konstan, yaitu 4 meter per second. Kayak gitu. Ini saat waktunya 12 detik ya. Oke. Nah, ketika waktunya udah 12 detik ini, mobil A itu dia kecepatannya di percepatannya tadi dihilangkan dan dia itu diganti dengan perlambatan. Maka kalau mobil A dikasih perlambatan, maka semakin lama mobil A ini dia akan semakin lambat kayak gitu. Mobil A ini semakin lama semakin lambat sehingga bisa dikatakan bahwa kecepatan dari mobil A ini lama-kelamaan akan menurun. Mulai awalnya itu dia 8 dulu, habis itu turun ke 6, habis itu turun ke 7, habis itu turun 7, 6. Habis itu kedua, habis itu keempat, 3, hingga akhirnya dia itu bisa lebih lambat daripada mobil B. Nah, ketika dia udah lebih lambat dari mobil B, kira-kira mobil A itu kira-kira bakal bisa disalip oleh mobil B nggak? Bisa nggak? Mobil B itu kecepatannya tetap, kemudian mobil A itu kecepatannya dia semakin menurun, semakin melambat kayak gitu. Ibaratnya mobil B ini direm lah, tiba-tiba dia kenceng terus direm. Sedangkan mobil A itu dia dikenceng terus direm. Kemudian mobil B itu dia lurus nggak direm. Kira-kira bisa nyalip nggak? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, dia itu direm dengan perlambatan yang sama, yaitu dengan kecepatannya yaitu adalah minus 0,5 meter per second kuadrat. Maka nanti dengan jarak
Dengan di sini masih ada jarak 12 meter ya. 12 meter ya. Nah, nanti kita harus mencari di mana posisi mereka itu posisinya sama. Jadi kalau SA itu akhirnya dia bisa ditulis gini, SA itu dia bisa ditulis karena di sini bedanya berapa? 48 sama 60 itu bedanya berapa? Jaraknya antara yang mobil A sama mobil B itu. Kan yang mobil A udah nempuh 60 nih, mobil B baru nempuh 48, berarti jarak antara mobil A ke mobil B berapa? Berapa? 60 kurangi 48. Berapa itu? Oh, kok putus. Oh, suara saya putus-putus ya? Sorry. Oh, enggak, Iya. sinyal saya bagus itu. Sinyalmu yang kurang bagus sepertinya. Sinyal saya bagus di sini. Sinyalmu di sini Tapi kurang. internet saya kayaknya. Oh, internetnya error. Yes. Udah lancar lagi. Saya lihat udah warna putih lagi. Saya ulangi lagi ya. Jadi kan ketika waktunya itu udah 12 detik, mobil B itu kecepatannya masih tetap ya. Dia itu udah nempuh jarak 48. Sedangkan mobil A itu saat waktu 12 detik dia udah nempuh lebih jauh lagi yaitu 60 meter. Maka beda mobil A dan mobil B itu jaraknya berapa meter? Halo? Suara saya terdengar atau tidak ya? Halo? Cek. Halo, Dik. Ganti ke paketan aja mungkin. Jangan pakai WiFi. Ini WiFi error kayaknya. Halo? Halo? Halo, apakah suara saya terdengar ya? Bisa. Oke. Nah, gini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi tadi dia udah nempuh 60 meter. Setelah menempuh 60 meter itu mobilnya direm, sehingga dia itu mengalami perlambatan. Kan semakin lama semakin dia mengalami perlambatan, akhirnya kecepatan dari mobil A ini dia akhirnya akan berkurang kan. Nah, sedangkan mobil B ini dia kecepatannya masih konstan terus. Nah, ketika mobil B ini kecepatannya masih konstan terus, dia itu, akan lama-lama bisa menyalip mobil A kayak gitu. Meskipun awalnya kecepatan mobil A ini dia lebih tinggi ya, 8 meter per second ya, tapi akhirnya dia itu akan berkurang sampai 3, kemudian 1. Kemudian, ada kemungkinan juga mobil A ini dia akan berhenti kayak gitu. Karena dia direm kan, semakin lama, semakin lambat, akhirnya itu dia akan berhenti kayak gitu. Terdengar kan ya suara saya? Terdengar. Iya, nanti ulang-ulang lagi saya nanti. Oke, nah saat T-nya itu sama dengan 12, saat T-nya itu sama dengan 12 tadi, 12, waktu ke-12 detik ya, waktu ke-12 detik, posisinya itu kayak gini. Mobil mobil A di sini, mobil A di sini, jaraknya udah 60 meter. Mobil B itu di sini. Jaraknya 48 meter. Kecepatan mobil A, VAT-nya itu dia adalah 8 meter per second. Perlambatannya dia sama dengan percepatan tadi besarnya itu, tapi arahnya berlawanan. Berarti A-nya itu dia bisa ditulis minus 0,5 meter per second kuadrat. Ini adalah mobil B, kayak gitu. Nah, VB-nya itu dia tetap konstan 4. Nah, di sini kan antara mobil A sama mobil B kan ada jarak kan. Jaraknya kan
60 dikurangi 48 atau jarak mobil A ke B itu dia adalah 12 meter, kayak gitu kan. Nah, ini bisa kita hitung sama seperti yang menyusul-nyusul tadi, yaitu kasus yang ini, sama kayak kasus yang ini tadi, bentar. Sama kayak kasus yang ini tadi. Misalkan, kereta A bergerak kereta kereta A itu bergerak terlebih dahulu, kayak gitu. Tapi di sini kan mobil A dan mobil A itu dia kecepatannya berubah terhadap waktu, ya kan? Maka kita harus pakai rumus yang ini. Kita harus pakai rumus yang ini nih, untuk mobil A itu. S yang ditempuh A itu adalah V0T dikalikan setengah AT kuadrat. Jadi dia pakai rumus ini, SA sama dengan V0-nya itu dia adalah 8 dikalikan T ditambah setengah dikalikan minus 0,5 kali T kuadrat. Nanti ini bentuknya adalah seperti ini, SA dia adalah 8T dikurangi 0,25 T kuadrat. Gitu. Nah, nanti yang B gimana? Yang B nanti dia adalah 4 kalikan T. Nah, nanti mobil A dan mobil B itu bertemu, dia sama kayak tadi, SA tambah SA0 sama dengan SB. SA-nya itu dia adalah 8T dikurangi 0,25 T kuadrat ditambah 12 sama dengan 4T. Nah, di sini bisa kita pindahkan dulu aja, 0,25T dikurangi 4T kurangi 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita menemukan suatu yang berbeda, yaitu T-nya itu adalah kuadrat. Di sini kita harus menyelesaikan persamaan kuadratnya. Mungkin kamu SMP belum diajarin tentang persamaan kuadrat ini ya kayaknya? Belum ya? Belum. Belum. Nah, ini problemnya. Gimana cara kita menyelesaikannya? Cara kita menyelesaikannya pengen diajarin cara ngitung matematikanya atau pakai ini aja atau pakai web kayak tadi cara gambar tadi. Pakai web kayak cara gambar tadi aja ya? Atau pakai rumus? Bebas. Saya perbolehkan pakai rumus atau pakai ini. Gimana Boleh enaknya? pakai rumus aja. Website ya. Ini di sini ada website yang sebentar. Ini kamu tulis dulu ya. Persamaannya itu adalah 0,25 T kuadrat dikurangi 4T dikurangi 12. Tulis dulu. Sekarang. Ini ditulis dulu ya. Sudah? Sudah ditulis? Sudah? Belum. Ya, ditulis dulu. Udah. Oke. Nah, di sini itu ada namanya nah, kalau kamu cari di Google itu ada namanya solving quadratic equation kalkulator. Nah, itu ada kayak gini. Biasanya bisa pakai Math Wolfram. Bebas, kamu tulis aja di Google itu kayak gini. Nanti saya rekamannya saya kirim aja ya. Saya rekamannya yang satu yang nomor kemarin tuh. Nah, kamu cari di Google itu kayak gini. Solving quadratic equation calculator. Nah, nanti kamu pilih aja yang paling atas. Nah, kayak gini nanti bentuknya. Nah, nanti kamu pilih yang paling atas nggak apa-apa. Nggak terlalu susah ini. Nah, apa itu? Di sini kan ada persamaannya tadi gimana? Persamaannya tadi T-nya itu kamu ganti X saja ya. Bebas bisa sih sebenarnya diganti 0,25. Kalau di sini kalau titik itu diganti bintang ya. Ganti bintang habis itu dikalikan T dikurangi berapa tadi? 4T ya? 4 dikalikan T. 4T ya tadi? Iya. Iya kan? Iya. Nah, nanti bentuknya kayak gini. Jadi yang awalnya 0,25 T kuadrat dikurangi 4T dikurangi 12 itu nanti jadi bentuknya 0,25 dikalikan T dikurangi 4 dikalikan T dikurangi 12. Nanti bisa di calculate. Oh ya, sorry. Ini diganti X saja, diganti X. Ini diganti X. T-nya diganti X. Jadi nanti T-nya itu kita ganti X sementara aja.
Sebentar. Oh, kuadratnya harus dilambangkan kayak gini, sorry. 0,25 T. Nah, ini di pangkat 2 gini. Ini ya nanti bentuknya. Nah, nanti bentuknya adalah kayak gini. Nah, nanti yang kita perlukan itu yang mana? Yang perlu kita perlukan ini sebenarnya adalah ini, nilai antara ini. Antara nilai T-nya. Kita cuma butuh nilai T-nya aja. Nilai T-nya kalau nggak ini, ya nilai T-nya itu yang ini. Kayak gitu. Kalau nggak yang ini berarti kita butuhnya. Jadi kita nyari nilai T-nya aja. Nyari nilai T-nya aja. Nah, di situ ada 2T, yaitu 18T atau minus 2, ini T. Berarti T-nya itu ada 2. Dari persamaan tadi ya, persamaan tadi kan gini, minus 0, bukan minus 0,25, sorry, clear dulu aja. Samanya kan 0,25 T kuadrat dikurangi 4T dikurangi 12 sama dengan 0. Kayak gini kan. Nah, nanti T-nya itu dia ketemu 2. Ada 18,58, ada T-nya itu minus 2,58. Kayak gini. Nah, halo. Gimana? Jaringannya kayaknya bermasalah ya? Iya. Off cam aja ya mungkin ya, biar ini. Oke. Boleh. Nah, kan persamaannya kan gini, 0,25 T kuadrat dikurangi 4T dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, T-nya nanti ketemu ada 2, yaitu 18,58 atau min 2,58. Nah, di sini perlu kita ingat ya, bahwa kalau kita persamaan ini ya, waktu itu nilainya boleh negatif nggak? Boleh nggak waktu itu nilainya negatif? Kan nggak boleh. Berarti kita pilih nilai yang positif, yaitu yang 18,58. Nah, yang kita perlukan itu adalah jawaban ini, 15,58 tadi. Jadi mobil A itu dia bisa menyusul mobil B itu setelah waktunya itu 18,58 tadi. Nah, saat waktunya 15,58 tadi, mobil A telah menempuh berapa? Mobil A itu dia telah menempuh, mobil B aja. Mobil B itu dia telah menempuh 4 dikalikan 18,58. Ini nanti 72 meter. Kayak gitu. Sebenarnya hanya dihitung dari situnya saja sih. Tetapi memang di sini karena ini ya apa? Karena di sini bentuknya itu adalah persamaan kuadrat ya, maka kita harus menghitungnya dengan menggunakan persamaan kuadrat. Tapi saya kira untuk yang SMP itu belum sampai menghitung bentuk persamaan kuadrat kayak gini ya. Paling di tingkat provinsi sih. Biasanya ngitungnya sampai persamaan kuadrat. Jadi nanti dipersiapkan saja untuk belajar persamaan kuadrat ya. Kayak gitu. Mungkin gini ya, nanti coba saya cari untuk beberapa buku terkait yang harus kamu pahami kemarin seperti yang saya sebutkan ya. Matematika itu jadi tools-nya buat fisika. Jadi misalkan di matematika kan ada fungsi kuadrat. Nah, kamu harus belajar fungsi kuadrat terlebih dahulu. Fungsi kuadrat, kemudian persamaan kuadrat ini untuk mencari akar, kemudian persamaan linear bervariabel, kemudian harus paham juga trigonometri sebenarnya. Buat paham fisika ini ya, harus paham itu dulu menurut saya. Jadi kalau matematikanya belajar sendiri aja atau gimana? Atau saya jelaskan juga? Kalau saya jelaskan juga jadinya panjang. Nanti nggak menyerempet ke fisikanya, malah ke matematikanya nanti. Mungkin nanti saya kasih modulnya aja ya. Nanti kamu belajar sendiri. Kayak gitu ya. Memang dasarnya yang menjadi dasar dari fisika itu adalah matematika. Kayak gitu. Nanti ketika kamu ngitung persamaan cermin lensa itu nanti juga pakai persamaan kayak gini.
Bisa dipahami nggak? Semoga bisa. Kalau belum nggak apa-apa. Ini mungkin agak belakangan ini bisa dianggap. Makanya saya sebutkan di sini adalah soal tambahan karena cara menyelesaikannya itu agak lebih susah dibandingkan 10 nomor sebelumnya. 11 nomor sebelumnya deh. Gitu. Bisa dipahami nggak? Semoga bisa. Halo? Suara saya terdengar atau tidak ini? Halo? Apakah suara saya terdengar ya? Halo? Apakah suara saya terdengar ya? Benar. Oke, suara saya terdengar. Ya kayak tadi. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya. Nanti pada pelajaran matematika sendiri saja ya untuk matematikanya. Nanti matematikanya itu mulai dari persamaan kuadrat, fungsi kuadrat kayak gitu. Oke, dari 12 nomor ini ada pertanyaan nggak? 13 deh. 13 nomor ini masih ada pertanyaan nggak? Nanti untuk yang nomor 12 sama 13 ini nanti coba baca lagi ya. Nanti saya kirimkan rekaman, kemudian ini apa itu namanya coret-coretannya sama materinya. Nanti saya kirimkan lagi. Oke, mungkin saya kalau yang ini, kalau yang kira-kira ya belum paham yang mana ya antara 12 sama 13 ini. Yang 12 ini dulu deh, kira-kira sudah agak muncul gambaran buat ngerjainnya nggak? Kayak gitu. Jadi tadi saya jelaskan ini. Kalau mendapatkan soal yang sama, kira-kira apakah sudah bisa mengerjakannya atau kira-kira belum? Kemungkinan kecil bisa sih. Iya. Ya udah nanti ini aja ya. Saya coba kirimkan beberapa soal, nanti coba dikerjakan lagi ya. Oke, oke. Saya takutnya nggak paham, agak susah ini soalnya. Oke, coba di sini nanti kita selesai pukul ini aja ya, 11.15 aja, 11.15 atau 11.20 karena tadi kita mulainya tadi jam berapa, 9.02 dan tadi kamu sedikit sering out ya. Saya coba saya tunjukkan beberapa soal ya. Bentar. Di sini saya ada website. Websitenya ini menurut saya menarik. Apa saya katakan di sini websitenya menarik? Karena cukup lengkap soalnya dan pembahasannya pun juga cukup lengkap. Di sini ada yang namanya Fisika Study Center. Nah, di sini ada materi matematika fisika SMP, fisika kelas 8 kayak gitu. SMP ada UN Fisika, ada Olimpiade Fisika. Nah, ini nanti bisa kamu baca-baca juga ya. Di sini itu menurut saya lengkap. Ini ada tentang Olimpiade Fisika SMP juga ada. Sini ada soal pos pembahasan sih. Bentar. Nanti coba bisa diakses ya ini websitenya. Ini menurut saya lengkap. Coba dicari yang di Google namanya Fisika Study Center. Nah, ini nanti dicari sendiri aja ya. Jadi saya untuk 15 menit terakhir ini saya akan jelaskan yang namanya gerak jatuh bebas sama gerak vertikal ke atas. Ini nanti bisa dicoba cari ya. Oke? Bisa dicoba dicari di Google. Namanya Fisika Study Center. Kadang saya nyari beberapa latihan soal juga dari sini. Saya kasihkan ke murid saya gitu biasanya. Ini SMA, SMP ada. Kalau saran saya, kalau buat materi kayak gini, belajarnya itu dari ini ya. Jadi misalkan kamu ikutnya Olimpiade SMP, kamu belajarnya adalah materi-materi tingkat SMA. Yang satu tingkat di atasnya. Tetapi bisa juga baca dulu terkait materi yang ada. Kalau mau agak ekstrim sih, saran guru saya dulu.
Coba dibaca dulu materi dari kelas 10 sampai kelas 7 sampai kelas 9 dulu ya. Di situ kalau udah benar-benar paham baru materi kelas yang atasnya yaitu kelas 10 sampai kelas 12 itu SMA ya dipelajari. Itu yang lebih bagus nanti. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang teori yang namanya adalah gerak vertikal ke atas dan gerak jatuh bebas. Ada yang namanya gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Nah, di sini saya punya kasus. Semisalkan di sini saya melemparkan suatu benda ya, katakanlah bola. Bola saya lemparkan dari sini ke bawah sini. Bolanya ini awalnya kecepatannya 0. Di sini kecepatannya 0. Kecepatannya 0. Lalu saya jatuhkan. Ini katakanlah ketinggiannya H. Jadi ada dua kasus ya di sini. Ada yang bola itu ketika bola itu dilepaskan, bola itu sudah punya kecepatan sama bola itu dia nggak punya kecepatan awal, alias kecepatan awalnya itu 0, kayak gitu. Jadi dari tingkat atas kemudian dijatuhkan ke bawah, kayak gitu. Nah, itu nanti semakin lama kira-kira bolanya itu semakin cepat atau semakin lambat kalau dijatuhkan dari atas? Semakin cepat. Ya, semakin cepat. Karena kenapa? Karena pengaruh apa menurutmu? Pengaruh apa? Gravitasi. Nah, pengaruh gravitasi. Ya, benar. Jadi nanti kalau semisalkan gerak lurus permukaannya horizontal kayak gini, horizontal kayak gini ya. Itu kan dia punya percepatannya biasanya lambangnya apa? A kan percepatannya. Yang 3 rumus kemarin loh. Ya, iya kan? Percepatannya adalah A kan. Iya. Nah, kalau geraknya itu gerak jatuh bebas, nanti percepatan itu dia nilainya sama dengan percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per second kuadrat, atau bisa ditulis juga 10 meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, nanti 3 rumus yang kemarin saya ajarkan itu masih tetap sama digunakan. Misalkan VT sama dengan V0 plus AT. Nah, VT itu bisa dituliskan sebagai V0. Nah, karena dia itu percepatannya sama dengan percepatan gravitasi, maka ditulis sebagai V0 GT. Kayak gitu. Nah, nanti ada juga yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2. Nah, kalau kita kemarin kan 2AS kan. Nah, kita pakai 2G kali H. Di mana H itu adalah ketinggian. Kalau S kemarin adalah jarak ya. Di sini kita pakai ketinggian. Kemudian ada lagi H atau ketinggian itu sama dengan V0 kuadrat. V0T ditambah setengah G T kuadrat. Kayak gitu. Jadi A-nya diganti. A-nya diganti G, kemudian S-nya diganti H. Kayak gitu. Rumusnya masih sama kayak kemarin. Kita bandingkan aja. VT sama dengan V0 plus AT. Kemudian kalau kita berbicara gerak jatuh bebas itu VT sama dengan V0 GT. Kemudian kalau di sini adalah VT kuadrat, di sini adalah V0 kuadrat tambah 2AS. Kalau di sini VT kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Kemudian kalau di sini tanyain H, di sini ditanyain S ya, adalah V0T tambah setengah AT kuadrat. Di sini H itu dia adalah V0T tambah setengah GT kuadrat. Nah, ngerti kan bedanya? Ini gerak horizontal. Horizontal itu ke samping ya. Horizontal. Ini adalah gerak vertikal. Vertikal. Nah, kira-kira dari sini paham dulu atau belum? Kalau belum, saya ulangi lagi. Paham lah. Jadi kasusnya kayak gini, misalkan bola dijatuhkan dari atas. Nah, bola ini dia punya kecepatan awal V misalkan. Kecepatan awalnya V. Kecepatan awalnya itu dia adalah V meter per second. Nah, nanti misalkan di sini itu dia udah mencapai T ya, katakanlah perlu waktu T. Nah, dia itu udah dari sini ke sini, dia udah mengalami percepatan atau kecepatannya udah semakin besar kayak gitu. Nanti kecepatannya sudah sampai sini semakin besar lagi,
Sampai sini semakin besar lagi, sampai sini semakin besar lagi, kayak gitu. Nah, besarnya kecepatan tadi dilambangkan oleh namanya VT. VT sama dengan V0 plus GT. Dan di sini adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Nah, contoh kasusnya kayak gimana? Contoh kasusnya misalkan kayak gini. Saya kasih contoh soal langsung aja ya. Jadi misalkan sebuah bola tanpa kecepatan awal. Tanpa kecepatan awal. Dijatuhkan dari gedung dengan ketinggian ketinggian 40 meter di atas permukaan tanah. Tentukan kecepatan bola saat sudah dijatuhkan 10 menit dijatuhkan 4 detik. Nah, diketahui percepatan gravitasinya adalah 10. Nah, caranya mengerjakan gimana? Cara mengerjakan masih sama. Nah, jadi kan di sini kan dikatakan tanpa kecepatan awal. Berarti bisa ditulis bahwa V0 itu sama dengan 0 meter per second. Kemudian T-nya itu dia adalah 4 detik. G-nya adalah 10 per second. Ketinggian gedungnya itu dia adalah 40 meter. Ini bisa diilustrasikan kayak gini. Ini gedungnya, tingginya 40 meter. 40 meter, kemudian di sini dia dijatuhkan dari titik ini ke bawah. Kayak gitu. Maka saat T sama dengan 4, kecepatannya berapa? Ya udah tinggal dihitung aja. VT sama dengan V0 tambah GT. VT, V0-nya berapa? 0. Tambah G-nya berapa? 10. Kalikan 4. Jadi 40 meter per second. Kayak gitu, misalkan ditanyain. Bisa dipahami nggak? Sama kayak yang kemarin, apa itu? Yang kemarin geraknya Bisa sih, bisa. horizontal pakai A kemarin. Kalau di sini dia lebih pakai G daripada pakai A, kayak gitu. Nah, Oke. Nah, ketika ditanyain gini, misalkan apa itu? Berapa sih apa itu? Waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah kayak gitu. Waktu untuk mencapai permukaan tanah. Jadi gedungnya tingginya 40. Nah, kemudian dia itu udah mencapai tanah saat waktunya berapa? Nah, itu caranya pakai ini. Pakai rumus H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Pakai ini. Nanti hanya 40. Hanya kan tinggian gedungnya 40. V0-nya dia 0. Kemudian dikalikan T. Sini kalikan setengah, kalikan 10 kali T kuadrat. Nah, nanti ketemunya 40 sama dengan setengah kali 10 T kuadrat. Dikalikan nanti jadi 5T kuadrat. 5T kuadrat. Nah, nanti 5T kuadrat sama dengan 40. Nah, T kuadrat sama dengan 40 bagi 5 berapa? 8. Karena nanti T kuadrat sama dengan 8, maka T-nya itu dia adalah akar dari 8 atau 2 akar 2. Jadi bolanya itu mencapai tanah saat waktunya 2 akar 2 sekon kayak gitu. Mungkin kayak gitu. Itu nanti kalau disuruh cari ini ya waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah ya. Kayak gitu. Oh iya, ini harusnya dia sebelum apa itu? Sebelum dia itu mencapai waktu 4 detik harusnya udah ini ya, udah nggak mencapai, udah apa itu? Udah berhenti ya harusnya. Kayak gitu. Karena kan waktunya dia buat capai permukaan tanah kan nggak sampai 4 second, tapi cuma perlu 2 akar 2. 2 akar 2 ini sekitar, kalau kamu kalkulator ya, akar 2 itu dia sekitar 1,41. 1,1 berarti 2 kali 1,41. Atau bisa ditulis
2,82 detik. Gitu. Nah, ya kayak gitu. Nah, dari sini dulu ada pertanyaan nggak? Belum ya? Iya, paham sih. Paham. Semoga paham. Oke. Sekarang saya sudah gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas kan rumusnya ini. Nah, sekarang ada satu lagi. Namanya itu adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas atau GVA. Gerak vertikal ke atas. Vertikal ke atas. Atau GVA. GVA. Nah, GVA itu kasusnya kayak gini. Jadi orang, misalkan ini dari tanah ya, dia melemparkan benda ke atas. Nah, rumusnya sama sebenarnya kayak yang gerak jatuh bebas. Cuma saat GVA ini, dia itu nilai percepatan gravitasinya negatif. Sehingga nanti rumus VT-nya ini adalah gini, V0 dikurangi GT. Nah, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 GH. Dan H-nya itu dia adalah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Jadi nilainya cuma beda di plus minnya aja, kayak gitu. Dia bedanya cuma di plus minnya aja. Jadi ketika GVA ini, dia semakin lama, kira-kira ketika dia dilemparkan dengan kecepatan awal V0 ya. Di sini diasumsikan V0 itu dia udah ini ya, udah kecepatan yang dia itu mengalami percepatannya. Jadi ketika dilemparkan ke atas itu dia udah kecepatannya udah konstan. Bukan kecepatan yang dia itu baru bergerak sehingga menjadi semakin cepat gitu ya. Jadi asumsikan kecepatannya saat dilempar itu dia udah konstan. Kayak gitu. Itu dia adalah V0 kecepatan awalnya. Nah, semakin lama kan semakin ke atas kan dia semakin ini kan. Semakin berhenti kan karena kecepatan semakin berkurang kayak gitu. Jadi semakin lama pada GVA ini kecepatannya semakin berkurang kayak gitu. Nah, kalau GVA sama GJB ini di gerak jatuh bebas ini dijadikan satu, nanti itu bentuknya adalah kayak gini. Misalkan orang kasusnya melempar bola dari bawah tanah ke atas, dilemparkan ke atas gini. Nah, nanti bolanya kan semakin lama kan semakin ke atas gini, semakin ke atas, lalu di atas berhenti, lalu bolanya itu kemudian jatuh bebas kayak gini. Ya kan? Nah, ini adalah GVA, gerak vertikal ke atas. Ini adalah gerak jatuh bebas. Jadi ada dua kasus. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya sama. Kayak tadi, gunain persamaan matematikanya, digunain persamaan pas GVA pakai yang ini, pas gerak jatuh bebas pakai yang ini. Yang ini ya. Mungkin nanti saya kasih soalnya aja, nanti coba dikerjakan dulu, nanti baru dikirimkan ke saya. Kayak gitu. Oke? Oke. Sekarang adakah pertanyaan? Kalau enggak saya tutup dulu, saya seperti saya sakit ya. Oke. Enggak ada. Terlalu banyak atau enggak materi hari ini? Oh Iya. Ya, kenapa? Halo? bentar. Kan dikasih latihan ya? Deadline-nya kapan? Iya, dikasih latihan kan ya? Deadline-nya kapan? Bebas sih. Mau untuk ini selanjutnya kapan? Tanggal berapa maunya? Kapan? Besok kayaknya nggak bisa deh. Ya, menurut saya jangan setiap hari Jumat. Jumat bisa Jumat. Udah. Kalau Jumat berarti usahakan Kamis sudah dikerjakan ya, kayak gitu, sudah dikirimkan ke saya. Oke. Nanti saya kirim sekitar jam ini ya, sekalian videonya sama catatannya saya kirimkan sekitar jam 12-an ya, nanti saya kirimkan. Oke. Mungkin saya cukupkan dulu karena tadi tidak kita